Halo. Selamat sahabat saudara-saudara. Adakah sukacita pada pagi sahabat ini? Siapa yang bersukacita tunjukkan bahwa kita bersukacita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih bro ya, pendeta David Sibi, luar biasa. Di situ penekanannya apa? Kerja. Terlihat. Kami minta semua departemen harus datang di tempat ini, ya, harus datang di tempat ini. Dan saudara akan melihat apa yang dilakukan departemen yang di conference ini kepada program ini. Dan seperti itulah saudara lakukan di jemaat. Tadi tekankan kerjasama. UKSS itu harus ada kerjasama semua yang ada di dalam supaya berjalan. Amin. Tanpa kerjasama program ini akan jalan. Baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah sebagai pencipta. Pada pagi ini organisasi Tuhan telah membuat satu program yang baik bagaimana melibatkan seluruh anggota. Biarlah program ini hamba boleh sampaikan dengan baik oleh kuasa Tuhan. Engkau yang berbicara di hadapan umat-umat-Mu. Hamba-Mu ini orang berdosa, punya keterbatasan, tapi kalau Engkau yang berbicara, Engkau yang membungkus hamba-Mu ini dengan jubah kebenaran, kebenaran ini akan dapat diserap dan akan dapat dijalankan di seluruh dunia. Terpujilah Engkau Tuhan. Doa yang dipersembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, program ini sebenarnya sudah disampaikan kepada seluruh gembala kita kalau tidak salah di bulan September yang lalu. Saya minta untuk disosialisasikan, disampaikan ke seluruh jemaat, dan ini akan terus disosialisasikan sampai berjalan. Tidak boleh ada jemaat yang tidak menjalankan, karena ini sudah keputusan organisasi, bukan hanya conference tetapi Uni Indonesia Kawasan Barat. Pemikiran ini tadinya di Conference DKI diadop oleh Uni, lalu dikembangkan. Seluruh direktur sekolah sahabat dan PP yang ada di Uni Kawasan Barat dikumpulkan di Jawa Tengah. Jadi ini program se-Uni Barat, dan kita DKI, saya sendiri diminta menulis RUU ini. Saya katakan saya tak mampu, saya tak ada kemampuan untuk menulis. Konsep bisa ada, tapi tak mampu saya katakan. Jadi tolonglah katanya. Lalu ada saya minta pendeta, tolong datang di Cibubur, ini direkam, pelajari rekamannya, apa yang saya sampaikan, ikuti dan tulis. Saya katakan. Baik. Ini dibuat di sini 2019 sampai 2020. Tapi ini tidak ada batasnya. Hanya periode kami 2020. Berikutnya tidak tahu siapa. Tapi itu akan terus. Kenapa, saudara? Sulit kami sendiri, baik Uni, bagaimana caranya melibatkan anggota. Susah selama ini. Saya juga gagal saya. Nggak bisa anggota terlibat. Ada ide UKSS. Ketika pelajaran ini kami kirim ke Uni, pendeta Cakra telepon. Pendeta bagus sekali. Ide ini kita kembangkan bersama dan kita akan pakai untuk Indonesia Kawasan Barat. Baik, ada juga dalam ide ini masukan dari teman-teman, pendeta Samuel Sumorangkir juga, dan
yang lain-lain. Ya, baik juga dari ini. Baik, mari kita lihat. Di gereja kita ada program yang disebut TMI. TMI itu Total Member Involvement, keterlibatan seluruh anggota. Jadi seluruh total harus anggota itu terlibat secara total. Itu juga sulit. Bagaimana membuat supaya anggota itu terlibat secara total? Maka muncullah ide yang akan kami sampaikan pada sahabat ini. Ya, baik. Yang saya katakan, pekerjaan Tuhan di bumi ini tidak akan pernah selesai sampai pria dan wanita yang menjadi anggota gereja kita bergabung dalam pekerjaan dan mempersatukan usaha mereka dengan usaha pendeta dan para petugas gereja. Jadi supaya pekerjaan ini selesai harus bergabung, dikatakan pria, wanita, dan pekerja gereja. Siapa pekerja gereja? Pendeta dan pekerja gereja yang lain, departemen yang ada dalam gereja harus bergabung bersama anggota. Kalau dikatakan pria dan wanita, itu artinya total, betul Pak? Ya, itu kan jenis di dalam gereja kan, jenis manusia, jenis kelamin, ya, pria dan wanita. Yang lain nggak usah kita pikirkan ya, bukan yang usah kita pikirkan itu. Tapi yang dua ini yang normal, pria dan wanita, artinya total. Kalau dikatakan pria dan wanita, total. Total. Oke, ini dia sudah katakan ratusan tahun yang lalu. Udah dia lihat, Tuhan sudah katakan kepadanya bagaimana. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan hari ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada di gereja kita. Baik. Kemudian dikatakan juga bagaimana supaya anggota ini terlibat, harus ada kelompok-kelompok kecil. Ya, katakan pembentukan sistem kelompok kecil adalah dasar upaya kekristenan yang diberikan kepadaku, kepada Yahweh. Oleh dia maksudnya Tuhan, yang tidak dapat salah, yang tidak ada kesalahan. Ya, jika jumlah anggota jemaat mulai bertambah, biarlah anggotanya dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melayani, bukan hanya anggota jemaat. Jadi kelompok kecil itu bukan hanya melayani anggota jemaat. Berarti melayani siapa? Melayani siapa? Masyarakat yang ada di sekitar kita, masyarakat yang ada di sekitar gereja. Oke, saya mau tanya, di gereja mana ini sudah disampaikan oleh pendeta kita? Tolong katakan. Gak ada yang mengaku. Sedih sekali pendeta kami. Kok gak disampaikan? Sahabat yang lalu di gerejanya Pak Siregar ini, di mana? Seperti sampaikan pendeta ya, dia sudah sampaikan. Tapi ini ada loh, gimana nih? Ini menjadi perhatian buat kita dari kantor. Berarti pendeta kita nggak sampaikan, tapi di WA ngomong terus siang dan malam. Ini kok nggak disampaikan nih? Sedih, saudara. Tahun yang lalu disampaikan supaya bersosialisasi. Karena kamu menjalankan. Sedihnya enggak ada yang ya. Jadi lalu bukan hanya anggota, tetapi orang lain, masyarakat yang ada di sekitar. Baik, kemudian layanan kelompok kecil adalah jawaban terhadap program mendesak, terhadap program
melatih dan memuridkan kehidupan anggota untuk bersaksi juga kepada dunia. Satu, pembangunan rohani. Saya mau tanya, ibadah di gereja kita yang membangun rohani apa? Apa saudara-saudara? Yang membangun rohani anggota apa? Hah? Sekolah sahabat. Pembangunan kerohanian anggota jemaat itu adalah sekolah sahabat, bukan khotbah. Tetapi kita seringkali terlalu konsentrasi kepada khotbah. Saya katakan tidak penting khotbah, penting, semua penting. Kita buat bahas di majelis bagaimana supaya khotbah itu berjalan dengan baik. Tetapi kita lupa bagaimana sekolah sahabat supaya berjalan, sekolah sahabat itu supaya makmur. Padahal pembangunan rohani anggota jemaat adalah sekolah sahabat. Ya, sekolah sahabat kita ini ada tim yang membentuk. Sedikit dan boleh dikatakan itu tidak ada bisa terjadi sih. Tetapi dalam khotbah banyak khotbah itu yang aneh-aneh, bahkan melemahkan iman daripada anggota. Kenapa? Ya harus seorang diri yang melakukan, seorang diri yang persiapkan. Tetapi sekolah sahabat ini para profesor, para teolog gereja. Saya sangat senang Dr. Kuntara ada buat penjelasan di grup WA UIKB, ya, di IMHK UIKB mengenai pelajaran sahabat kita. Katanya ada perubahan mengenai tafsiran doktrin kita, pelajaran wahyu dari yang lama dulu, ya. Ada beliau bilang, aduh, makasih, mudah-mudahan dibaca sebelum mau saya pikir begitu. Ini oleh tim katanya, oleh tim. Beliau tekan oleh tim. Begitu hebat perhatian organisasi untuk sekolah sahabat. Kok benar ada itu tim sendiri? Nih, saya pernah dengar khotbah satu gereja, kata anggota jemaat, aduh, kalau begini khotbah susah jadi advent. Susah jadi advent. Ada yang bukan advent, tidak mau lagi saya datang ke gereja katanya. Tapi sebenarnya pernah ini. Jadi mohon saudara konsentrasi ini. Waktu saya paling banyak di sini berbicara. Supaya masuk bisa ini mantap diserap. Baik. Kemudian katakan kita masih belum melakukan 1/20 bagian. Iya, belum melakukan 1/20 bagian dari yang baik yang boleh kita capai dalam hal yang dipercayakan, karena sifat mementingkan diri sendiri begitu besar di antara kita. Apa itu PI? Perayaan Injil, ya? Ini belum 1/20 bagian. Kecil sekali, saudara. Kecil. Belum 1/20. Padahal ini tugas kita utama. Tapi katakan belum 1/20 bagian. Kenapa? Karena masing-masing mementingkan diri. Lihat, tahun yang lalu kami sudah bagikan kepada seluruh pendeta. Belum ada yang mengaku di sini. Disampaikan. Kenapa? Diri. Egois, tidak mau. Apa itu? Ya biasa-biasanya itu mungkin gak dibaca. Biasa-biasanya itu asik main apa? Sampai tengah malam, bangun jam 12. Masih ada ngobrol di WA di grup. Masih ada WA. Jam 12, jam 1 ada. Aduh. Kadang-kadang saya pergi ke toilet jam 1 malam. Udah pagi itu ya. Saya buka WA. Masih ada ngobrol. Berarti itu berarti. Bagaimana besok mau kerja?
Atau mungkin diam-diam saudara nggak mau ngaku, nggak mau ngomong. Baik. Jadi titik integrasi dari semua kegiatan kita yang ada di gereja untuk tahun ini dan seterusnya pada UKSS. Jadi sudah disebutkan strategi penginjilan berbasis sama UKSS. Ini di sini titik integrasinya. Mengapa pemikiran harus UKSS? Di gereja itu lebih banyak UKSS daripada apa? Kurikulum. Sedangkan di UKSS ini seluruh anggota ada di dalamnya. Betul enggak? Betul enggak? Malu-malu. Betul enggak? Semangat dong ya. Semangat kita di sini ya. Di sini seluruh anggota. Jadi isinilah pemikirannya, ya, poinnya. Kalau hanya keruk kita katakan nggak jalan, banyak anggota nggak mau tahu. Tetapi sekarang UKSS karena anggota kita terlibat semuanya di UKSS, dan ini yang kita gerakkan untuk menginjil. Maka UKSS itu disebut namanya UKSS dinamis. Merubah kata UKSS nama itu sulit kita karena itu sudah melekat di pikiran anggota jemaat. Betul? Jadi tambahkanlah satu kata dinamis. Dinamis artinya apa Pak Pastor Ibu? Bergerak. Jadi UKSS ini harus UKSS dinamis. Boleh yang banyak UKSS dinamis Prata. Ada Prata di sini? Ada berapa orang Bu? Hah? Alamak, sedikit sekali nih, nggak semangat saya dengarnya. Ada Bapak Gajaya? Berapa orang? Hah? Berapa orang? Loh, apa diam? Pada bawah berapa orang? Kok 15? Enggak didaftar berapa? 34. Amin. Amin. Saya katakan sama pendeta, puji Tuhan. Saya katakan pendetanya. Berdiri pendetanya. Ada sebentar. Berdiri. Nah ini. Itu mantan gereja saya. Terima kasih pendeta ya. Katanya pendeta katakan ada beban kami, makanya kami datang banyak karena gereja mereka itu menjadi pilot project untuk program ini di wilayah 5. Jadi setiap wilayah ada kita buat pilot project. RT Haryono paling gereja paling besar. Tadi saya bilang Pak Ketua tolong panggil pendetamu. Telepon langsung tadi Pak Tono ya. Sudah datang beliau? Belum hadir? Bagaimana jalan ini kalau nggak ada pendeta di sini? Ada 3 pendeta di sana, ngapain di situ nongkrong 3? Oh, sini pendeta 1. Telepon sudah. Telepon. Saya bicara juga. Datang ke sini. Gereja besar, contoh dong. Dari mana-mana datang ke situ. Saya paksa mereka harus hadir di sini. Tadinya mau wawancara mereka. Dari mana-mana datang sama gereja, nanti nggak jalan di situ loh. Gereja ini kok aneh nih, gereja kami begini, tapi gereja ini begini. Saya kan malu mereka. Lebih baik saya paksa daripada malu mereka. Pendetanya paksa harus datang. Kalau nggak mau datang, Pak, mana ke pendeta? Pindahkan aja pendeta semua. Nggak apa-apa. Peduli amat dengan itu. Kalau program nggak jalan, kan, wah, nongkrong 3 di situ. Tapi saya bukan kebenaran dan bisa dan anak saya. Kalau saya kebenaran dan aja. Saya hanya sekolah sahabat di sana bilang, kalau programnya nggak jalan di sini di UKSS kami, saya kan anggota situ. Kalau pendeta nggak mau jalankan, saya usulkan pendeta harus pindahkan, saya bilang. Jadi gini.
Oke, baik. Sebenarnya program ini bukan program baru. Di UKSS sudah ada itu. UKSS itu ini, ya. Nah, nanti ada apa yang ditaruh UKSS. Jadi ada pembagian dari rezeki sudah katakan. Kebaktian sekolah sahabat itu saya tidak tentukan jamnya di sini. Saudara atur jamnya, ya. Ada gereja jam 10 kan? Ya. Oke. Di sini pembagiannya absensi 5 menit, fellowship itu 20 menit, lalu diskusi 35 menit, ya. Oke, saudara-saudara, kita buka dulu semua. Oke, baik. Saya katakan tadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru. Di dalam sekolah sahabat itu ada 4 poin, 4 hal yang harus dilakukan. Ada di sana belajar firman, ada fellowship, dan di sini juga ada NDR, ya. Ada community outreach, jangkauan keluar, ada misi sedunia. Itu ada di sekolah saya. Tetapi selama ini itu kita tinggalkan, tidak dilakukan di setiap gereja. Langsung setelah berdiri pemimpin diskusi, judul pelajaran kita pada sahabat ini bla 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 bla, sampai selesai. Yang 1 jam, 1 jam itu kan absensi juga nggak jalan, fellowshipnya juga nggak jalan. Di 20 menit itu, saudara-saudara, kalau saudara absensi itu bisa saudara persingkat, jadi bisa lebih banyak. Di 20 bisa ditambah, saudara-saudara. Ini buku absensi. Tahu saudara lihat siapa belajar renungan pagi, tak usah begitu, ya. Renungan pagi, saudara langsung lihat aja. Kan sudah hafal orang-orangnya. Belajar sekolah sahabat, oh, itu lama. Itu belajar ya, itu belajar, ibu belajar ya. Stop. Begitu ditanya langsung ke tangan, namanya dinamis. Jangan loyo-loyo, semangat kan gitu kan. Begitu ditanya langsung angkat tangan. Oh, dari sini ya. Oh, siap. Jadi cukup waktu 5 menit, bahkan tidak perlu habis 5 menit. Oke, ini kami sudah buat rapi sedemikian rupa, bagus. Ya, gunakan. Ada juga saya lihat di gereja ada nyebut 1 lembar. Padahal ada disiapkan di kantor. Ya sedih sudah melihat itu. Oke. Jadi ada ini. Baik, di fellowship ini sudah di situ dibicarakan mengenai penginjilan. Apa yang dilakukan pada Tuhan, ya, apa lakukan 1 minggu, ya, semua dibicarakan di sana. Dan mengenai kartu nanti ada di sini. Kita belum tiba, nanti saya berikan penjelasan. Ya, ada kartu yang kita harus evaluasi setiap sahabat ketiga. Oke, baik, kita sekarang masuk. UKSS ini bukan milik sekolah sahabat, tetapi milik gereja, milik jemaat, berarti milik semua departemen, milik semua anggota. Jangan sekolah sahabat terlalu bangga itu milik kami, ya, bukan hanya milik Anda itu. UKSS itu adalah milik gereja. Ini, mari kita lihat ya poinnya. Baik, di sini ada, kita buat 3 bagian. Ini bagian pertama. Ini ada ateis, anti Tuhan, penyembah roh, berhala. Artinya ini yang tidak mengenal Tuhan. Paham ya? Lihat ini, kalau nggak dilihat ini
tidak bisa saudara lakukan di jemaat. Lalu kelompok kedua ini yang mengenal Tuhan. Ada Kristen, Katolik, Protestan, Metodis, Baptis dan lain-lain. Oke? Lalu kelompok ketiga ini gereja Advent. Nah, gereja Advent. Baik. Ini kita sebut namanya ini penginjilan sosial. Oke? Penginjilan sosial. Dan ini yang tidak mengenal ini kita sebut namanya penginjilan doktrinal. Ini kelompok Kristen bisa belajar doktrin, ini tidak bisa belajar doktrin. Ini hal-hal sosial yang kita lakukan. Jadi kita buat pembagian supaya jangan salah, ya, jangan salah. Baik, sekarang di gereja kita ada beberapa departemen. Ada di sini beberapa departemen yang menyangkut kegiatannya banyak kepada masyarakat. Maka kita sebut namanya departemen ini adalah sebagai wajah. Paham ya? Sebagai wajah. Oke, kalau itu umpamanya kita pergi ke hotel, ada di sana front office, betul Pak? Atau kita pergi ke perusahaan, ada di sana juga apa namanya itu? Resepsionis. Saudara lihat di resepsionis atau di front office itu yang membeli-beli enggak? Yang jerawatan enggak? Yang bopeng-bopeng enggak? Oh maaf, saya bukan menyinggung ya. Maaf, ini hanya kasih pelajaran ya. Maaf ya. Oke. Ada enggak? Ada enggak Pak? Oh, pernah kan? Pernah kan? Itu orang-orangnya cantik. Ya cantik. Ya bodinya apa? Pak, Bapak ini sering lihat. Gimana bodinya Pak? Baik, itu katanya bagus. Bodinya? Malu. Bodi ini Bapak ini sering ini keluar kota ini buat trading ke perusahaan. Jadi kemana-mana nih, saya internasional. Kecil kurus keceking Pak. Ini cantik-cantik. Ada juga saya lihat apanya figur ini itu bagaikan gitar Spanyol. Pokoknya cantik, wajahnya cantik, senyumnya indah, pada beri ke bawah. Sambut kita. Selamat pagi Bapak. Ada lagi yang sosial itu. Pernah kita katakan sebetulnya. Jadi sebagai wajah, oleh karena departemen ini sebagai wajah, maka harus cantik. Bukan orangnya, kalau saya harus cantik dipilih di situ. Maksudnya apa? Programnya. Dapat ditangkap? Dapat ditangkap? Programnya, ya, programnya harus cantik, disenangi, digemari oleh masyarakat. Sama seperti tadi kita masuk ke hotel, masuk ke bank, senyum, senang orang. Jadi programnya harus cantik, disenangi orang. Mulai sekarang itu sebabnya saudara-saudara kami buat di awal. Ada juga orang, kita kan masih buat program kerja, kok cepat sekali itu dibuat. Justru sebelum buat program kerja ini harus didengar dulu supaya bisa disesuaikan ibu bapak, ya kan? Supaya bisa disesuaikan. Nanti dibuat program nggak mix, nggak cocok sini, nggak klop dia. Itu sebabnya kita buat di awal. Dan juga nggak ada gitu hanya tanggal hari ini yang ada saudara-saudara. Itu juga karena kami sudah dekat dengan petugas di sini, sudah biasa di cancel orang lain. Padahal belum di cancel, belum orangnya nggak cancel, sudah di
Tapi lama-lama, tolong, gak ada gedung. Oh iya Pak, saya cancel aja mereka. Di cancel, saudara. Saya sangat senang. Saya katakan sama Iblis, kita harus kasih sesuatu sama dia. Nah, di Jakarta tidak bisa tidak dapat seperti ini. Ya. Dan kalau sampai malam sampai sore 2 kali bayarnya, kan hanya 4 jam. Ya itu sama 2 kali. Besar sekali. Nih. Jadi di Tuhan orang itu luar biasa untuk kita karena sudah dikenal. Dan harus cantik saudara. Baik. Oleh sebab itu, ada program cantik ini kepada sosial di sini, penginjilan sosial, kami sudah siapkan tools pembuka pembicaraan. Nah, kemarin waktu rapat akhir tahun kita dapat apresiasi dari Uni. Aduh, kreatif ya. Kita berikan apresiasi ke konferensi banyak. Ini sudah ada, cuma bentuknya kita rubah. Ya sedikit pakai akal lah dikit Pak ya. Sudah menarik dan memang diajukan Pendeta Cakra waktu kami di Jawa Tengah. Kalau bisa dirubah katanya ya, kita rubah langsung. Ini pembuka pembicaraan. Saudara melihat ada orang di halte, ya? Lihat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nanti praktek ya. Bapak, boleh sambil lihat-lihat, tidak ada yang Bapak tunggu. Jelaskan, harus tahu isinya. Jelaskan. Boleh ya Bapak, ini ada nomor kami, ya, boleh hubungi kami. Tawarkan nomor kita duluan, oke? Lalu, kalau sudah pegang, boleh nggak? Saya minta nomor Bapak. Kita bisa nanti apa? Ada info. Lalu boleh juga. Boleh gitu? Oke? Itu pembuka pembicaraan. Selanjutnya terserah saudara bla 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 bla. Oke? Itu pembuka pembicaraan. Gak boleh bukan hanya ini, boleh buku, boleh yang lain ya. Oke. Baik. Setelah saudara dapatkan nama itu, lalu tulis di sini ada kartunya, kartu hijau, kartu penginjilanku. Ini dibagi 2 saudara-saudara. Ada jutlaknya dibalik ya. Dibagi 2, 1 lembar untuk pribadi saudara, 1 lembar untuk staf SSPP disimpan. Oke, saudara dapat namanya, tulis namanya. Nama saudara di atas nih, tulis namanya. Ada 7 nama yang kita harus prospek. Oke, lalu sudah dapat nama itu, lalu buat apa? Menjalin hubungan. Jalin hubungan. Lalu lakukan cek banget. Lalu selanjutnya mendoakan secara pribadi. Sudah doakan. Cek. Lalu apa saja yang sudah kerjakan itu ada 13 item di sini. Maka di sabat ketiga sopotongkan sama saudara, sopotong dipegang oleh staf PP SSPP sebagai file. Maka yang kosong itu pada sabat ketiga akan dikembalikan oleh staf PP sesuai dengan UKSS masing-masing. Lalu pemimpin di UKSS itu membagikan sesuai dengan nama masing-masing. Oke, itu di 20 menit itu ya, di 20 menit itu. Lalu saudara pemegang arsip itu centang sesuaikan apa yang sudah lakukan. Ya, selesai kumpulkan kembali, nanti ditarik oleh staf SSPB, lalu dibuat rekapnya. Oke, paham ya? Ada yang belum paham sampai situ? Ini kuncinya. Ini kuncinya. Ada yang belum paham? Udah ya? Oke. Baik. Ini sudah jelaskan situ. Tadi pembuka pembicaraan, gitu. Oke? Lalu ke sini boleh juga gunakan pembuka pembicaraan
pembicaraan tadi. Jadi tidak hanya di sini. Tetapi ini tidak boleh dibawa ke UKSS. Ya, kalau ini bisa langsung dibawa ke UKSS dan Pergub. Oke, UKSS ini jumlah anggotanya diajukan 12, 8 sampai 12, tapi dia bukan 12. Oke, yang 12 orang yang namanya UKSS dinamis apa yang di dalam gereja itu, itulah yang menjadi namanya Pergub ketika bertemu di luar. Paham? Ketika bertemu di luar namanya Pergub, ketika di dalam gereja namanya apa? UKSS. Di gereja pelajarannya pelajaran sekolah sahabat. Di luar pelajarannya pelajaran apa? Ada banyak tools kita. Jangan akan departemen sekolah sahabat tidak punya tools, banyak tools. Ada belajar bersama, ada penemuan baru, ada ada modul kita buat. Kita akan buat lagi modul kedua. Ya. Jadi, saudaraku, pelajaran ke sini adalah pelajaran kesehatan, pelajaran rumah tangga. Oke? Tetapi ke sini juga bisa masuk. Cuma di sini bedanya tidak bisa belajar doktrin. Di sini bisa kesehatan, bisa rumah tangga, bisa doktrin, dan bisa langsung dibawa ke UKSS. Oke? Baik. Lalu kemudian kalau sudah dibaptis, dia akan masuk di UKSS, bahkan sudah sebelum dibaptis juga ini, maka anak dalam kebenaran, dia akan menjadi kebenaran anggota barunya. Di sini dia akan bertumbuh. Di sini dia akan dikembalakan, tergembala juga. Dan di sini juga sebetulnya karakternya dikembangkan seperti karakter siapa? Yesus. Baik, kita lanjutkan dulu. Oke, tadi setelah dia dibaptis, dimenangkan itu, masuk dia di Sabbath School. Ya, di sini dia semakin tahu kebenaran, dia semakin percaya, dia di sini menurut dan bertumbuh. Maka kalau sudah ini terjadi, maka akan terjadi personal ministry. Ya, dia akan bersaksi, dia akan mengadakan pemberitaan dan akan bentuk networking bersatu. Ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, kemudian ini pola gereja yang sehat. Tolong diperhatikan. Ada lembaran yang sudah dibagi, yang sudah diputuskan di rapat akhir tahun. Satu gereja satu tadi, saudara boleh perbanyak itu atau bicarakan di majelis. Yang pertama yang majelis lakukan adalah bentuk komite penginjilan. Membicarakan itu semuanya tadi di komite penginjilan. Harus ada komite penginjilan. Jangan sampai ada gereja yang tidak memiliki komite penginjilan. Baik, di komite penginjilan rencanakanlah ini target-target, lalu disahkan di majelis. Setelah disahkan di majelis, lalu tadi komite itu membagikan, didistribusikan ke setiap UKSS. Ada di sini UKSS ya, Daniel, tambahkan kata dinamis ya, karena muat kami buat dinamis di sini sehingga tidak dimasukkan. UKSS Yusuf, UKSS Prata, UKSS Makarios, UKSS Dorcas. Lalu tujuan ini ada RO, apa itu? Reach out ya, 20 contohnya. Cara menentukan tujuan sudah ada di lembaran yang dibagi. Oke. Lalu 20 ini didistribusikan. Kalau di gereja itu ada 5 UKSS, berarti RO-nya 4. Ya, 4 RO. Lalu ada enrich. Untuk membedakan, saya buat di sini RI 1. Hanya di DKI ada ini, RI 1. Ya. Oke. Reach in 1 harus direncanakan
yang 20 ini dipertahankan di gereja. Maka untuk mempertahankan ini, LDR harus membuat program. Jadi harus terpadu ini. LDR harus buat program. Lalu kemudian ada RI2. Ini juga ya, RI2 itu menjangkau yang hilang. Jadi di setiap jemaat harus ada target berapa yang dikembalikan 1 tahun. Contoh yang 10. Maka ini tadi untuk mempertahankan yang 4 baptisan itu RI1, masukkan juga bagi di sini. Dan mereka harus jawab untuk itu. Dan itu artinya kita menutup pintu belakang yang selama ini terbuka. Jadi LDR harus tutup pintu belakang. Paku itu pintu belakang, jangan terbuka lagi. Bila perlu segel itu, ya. Ya, ini kita harus kita coba ini, ya, program LDR yang mau dibuat supaya bisa ditutup itu. Lalu ini jangkau yang hilang juga dibagi berdasarkan teritori, di mana karena UKSS itu dibentuk berdasarkan teritori. Di teritori mereka ada anggota yang hilang, mereka harus bawa kembali itu. Jadi dibagi. Maka dengan demikian apa yang direncanakan di sini sesuai di akhir. Artinya pintu belakang telah ditutup. Sedih saudaraku, dari Cakra sampaikan 20 tahun yang lalu jumlah anggota kita dengan sekarang sama. Padahal kita banyak biaya, tenaga habis terkuras, pemikiran tapi jumlah anggota sama, Pak. Bapak sebagai bagaimana kondisi seperti itu? Lantap Pak bicara, jangan takut. Bapak bela Pak, saya bela Bapak. Kondisi Bapak benar kan? Ayo. belum melibatkan banyak anggota, masih majelis dan pendeta saja anggota lebih dilibatkan. Takut begitu melibatkan saya. Nggak ada saudara kemajuan. Gerejanya tambah, anggotanya sama. Banyak gereja yang lahir bayi apa? MBA. Tambah gereja anggota sama. Diorganisasi di sini sekarang, besok kembali ke gereja yang semula. Ini membuat menambah di sini supaya bisa syarat diorganisir. Dia kalah kali. Aduh, sedih juga. Ada karena berat lagi berantem uang. Tambah satu gereja, tambah pendeta kan? Beban kepada siapa? Organisasi. Padahal uangnya sama. Kalau uangnya naik, ya lumayan. Ini ya kan beban. Maka itu terjadi di DKI sekarang. Beban. Saya tidak tahu kapan pimpinan kita ini berani menolak. Tidak boleh satu gereja, satu pendeta lagi. Kalau enggak, baris kita. Amblas kita. Gereja yang tidak bergerak, tidak dinamis lagi, gabung itu. Kenapa kita takut mengakui apa? Kalau ada gereja ditutup. Tutup saja. Ada gereja sekarang, namanya tetap berdiri, benderanya berdiri, anggotanya sudah pergi, pendetanya juga. Tutup saja, sahkan aja di konferensi jemaah, konferensi nanti. Kalau saya nggak takut saya menutup itu. Kalau boleh juga. Atau pendetanya itu ada pendeta itu pendeta. Panggil, setiap minggu buat laporan. Buat laporan kepada kependetaan. Apa yang kamu lakukan sepanjang minggu? Itu. Oke, baik. Ini kartu tadi. Baik, ini adalah kartu evaluasi. Oke, di sini nama gereja, ya, nama orang melakukan, nama anggota.
yang ada di UKSS ya, jemaat mana. Lalu di sini bukan lagi centang, tapi sudah jumlah yang dijalin hubungan berapa, jumlah yang doakan berapa, jumlah yang dibawa di kergrup berapa. Oke. Lalu ini akan dibawa, ini evaluasi di jemaat ya. Ini akan dibawa ya di wilayah. Ini tadi artinya ya. Ini kartu evaluasi di wilayah. Oke? Dari setiap gereja yang ada di wilayah itu akan dievaluasi sekali sebulan. Jadi ada komite, nggak dibiarin begitu kan. Jadi kalau nggak dijalankan ini pendetanya bermasalah itu. Kalau nggak jadi gereja, makanya bilang, aduh kok pendetanya ini, dia pendeta pasti akan bermasalah. 2 kali nggak kasih laporan ini di wilayah, masuk di komite kependetaan saudara, dibicarakan namanya mau diapain dia. Tidak main-main tahun ini. Ya mudah-mudahan kami konsisten melakukannya. Dan jangan ada takut ya, jangan ada rasa takut. Oke. Lalu di sini nama jemaat, bukan lagi nama orang yang melakukan, sudah nama jemaat. Berapa yang dijalin hubungan, yang didoakan, yang dikunjungi, ya diajak mengajak doa bersama, ya. Ini ada kata D, cetakan yang lama, tapi Uni meminta, tolong pendeta minta, tolong dirubah. Semua kata itu mulai dari M. Jadi kalaupun ada nanti saudara terima ini, tidak ada masalah, sama isinya. Hanya D dengan apa? M, didoakan, mendoakan, gitu ya. Jadi karena kami sudah buat, pendeta minta, tolong dirubah. Itulah penyempurnaan yang dibuat oleh Uni kepada kami. Oke, baik. Jadi ini nama jemaat total di sini, ya, angka. Oke, lalu ini akan dibawa ke komite kependetaan di kantor conference. Ya, kan sudah ada. Jadi hanya 1 lembar dibawa dari wilayah. Jadi kalau ada 10 gereja, ada tulis di situ, hanya 1 lembar dibawa komite kependetaan. Lalu di komite penginjilan, maaf. Di komite penginjilan kami akan bicarakan lagi. Itulah evaluasi yang kita lakukan. Baik, jadi tidak biarkan. Baik. Sekarang apa yang kita lakukan di jemaat? Kita di jemaat, kita harus melakukan program TM. TM1, TM2, TM3. Oke, baik. Di dalam program TM ini harus ada koordinir, melatih dan menolong. Ya, ini semua dilakukan nanti di BSS maupun small group. Mengapa harus ada pelatihan? Coba kita lihat. Yang terutama sudah ya, kita bisa maraton sekarang ini. Ya, merupakan usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas performansi atau pengetahuan skill pengajar atau guru sehingga dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Artinya supaya mendapatkan hasil maksimal. Kira-kira itu tujuannya ya. Itu sebabnya perlu ada apa? Pelatihan. Baik. Siapa yang melakukan pelatihan? Conference. Di mana? CDKI. Inilah yang kita lakukan. Oke? Ini yang kita lakukan. Tapi kami juga akan turun ke wilayah. Saya katakan tadi sudah ada 19 kita buat pilot project. Kami akan turun ke sana, akan perhatikan terus, dan juga pemimpin di wilayah itu akan dikumpulkan bersama dengan jemaat pilot project itu. Dan jemaat pilot project ini bila mana sudah jadi mereka akan turun juga untuk melatih di wilayah itu. Itu sebabnya gereja pilot project, saya katakan syaratnya ada kemauan, ada sumber daya, ada kemampuan. Kemampuan apa? Sumber dayanya. Kemampuan apa? Dana. Tidak mungkin dia jalan kaki ke jemaat lain diminta datang ke apa? Melatih. Itu syaratnya. Ada gereja kecil, kok hanya gereja besar dibuat pendeta sebagai pilot project, kasih dulu di gereja kecil, kami juga mampu. Tapi itulah syaratnya sudah ya. Jadi makanya ada MT, ada Malaka Jaya,
Ya kita pilih gereja apa di setiap wilayah. Ada mana lagi? Saya lupa ya. Oke, kalau di wilayah 17 ada Lipo Cikarang, ya. Oke, baik. Kalau lalu kemudian apa? Pendeta melatih di mana? Di wilayah dan jemaat. Lalu siapa lagi melatih? Tua-tua jemaat. Tua-tua jemaat di jemaat. Tetapi tidak terbatas hanya jemaat, bisa dibawa ke wilayah. Contoh, bukan hanya di wilayah, CDKI pun bisa. Contoh, ada guru atau dosen di wilayah itu atau di gereja itu, bisa diminta bagaimana mempersiapkan materi pelajaran. Sudah pasti lebih bagus dia, mungkin lebih bagus dia dari saya. Kan gitu. Ada guru, ada itu bagaimana ada pelajaran itu kan. Dosen bisa begini. Jadi bisa digunakan. Oke? Baik. Kemudian bagaimana memulainya? Bentuk komite penginjilan tadi. 2 rencana semua di situ. Saudara boleh lihat itu ya. Lalu harus mengangkat pemimpinnya. Dan pemimpin di UKSS itu, saudaraku, ambil dari majelis. Makanya di majelis itu harus orang-orang yang betul-betul ambil dari majelis. Kalau pemimpinnya lemah, maka UKSS akan lemah, grupnya juga akan lemah. Karena siapa yang di UKSS itu, itulah yang diapakan. Oke, ambil dari majelis. Jadi setiap majelis harus masuk di mana? Setiap UKSS. Mungkin tidak bisa berdasarkan teritori untuk pemimpinnya, karena terbatas kan. Tidak apa-apa lah, dalam mereka berkorban untuk itu, untuk pelayanannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Baik, jadi tadi bentuk kelompok, bagikan, distribusikan anggota itu di setiap apa? Kelompok. Lalu kemudian harus ada supervisi evaluasi, ya. Pendeta dan tuan jemaat mensupervisi tim penginjilan ke grup di jemaat setiap Sabat ketiga. Tadi sudah jelaskan. Lalu penasehat wilayah akan turun ke wilayah mensupervisi evaluasi pendeta pada waktu rapat wilayah di pertemuan wilayah 1 kali 1 bulan. Lalu ada pertemuan pendeta juga CDKI sekali sebulan. Kami juga akan adakan evaluasi di sana. Oke. Kemudian apa itu supervisi? Menurut Rosel, supervisi adalah pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran untuk menghasilkan perbaikan. Jadi tujuannya untuk perbaikan, saudara-saudara. Ya. Jadi guru-guru kita, pada waktu kami di Jawa Tengah tahun yang lalu, kita akan angkat mereka menjadi guru agama. Dan dijadikan, akan ada pelatihan nanti. Kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh Uni, pelatihan kepada guru-guru saudara akan jadikan menjadi guru agama. Saudara, di negara lain ada juga yang subsidi pemerintah itu guru-guru. Kita nggak tahu satu saat, tahu juga Indonesia ada subsidi untuk itu, ya. Kita nggak tahu, kita semakin maju, ya, uangnya banyak, apa tidak? Bahkan di Kalimantan ada dikatakan ada subsidi untuk itu, pendeta juga ada subsidi. Baik, kemudian apa itu evaluasi? Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi ini bagiannya skemanya. Ya, evaluasi. Apa yang evaluasi? Mengapa evaluasi? Siapa? Kapan? Cara? Di mana? Tadi sudah jelaskan ya. Oke, kemudian ini ada kartunya tadi saya tidak jelaskan lagi, sudah jelaskan. Dari semua itu ada 5 yang perlu diingat dan dilakukan. Ada 5M. Apa itu? Jadi melakukan penginjilan terintegrasi. Jadi semua departemen harus terintegrasi, saudara-saudara. Harus terintegrasi, ya. Tadi kita lihat peranan pemuda yang dilakukan. Poinnya apa? Kerjasama, ya. Oke. Lalu kemudian melakukan program TM,
ya, berbasis metode Yesus. Menuliskan 7 nama. Ini 7 nama, saudaraku. Setelah nama, ada 1 nama yang sudah dimenangkan, pokoknya nomor 1, naiklah yang kedua dan nomor 1, tambah 1 lagi di bawah yang baru. Proses terus, prospek itu. Bayangkan bertahun-tahun kita kelola itu, ada yang baru 1. Aduh, saudaraku, tidak akan hilang lagi, pasti dapat itu. Selama ini kita nggak terpola itu saja, ya. Tapi kalau ini nggak ada yang baru masuk di bawah, terus masuk lagi, waduh, pasti dia sudah menyatu dengan kita. Amin. Kita menyatu. Baik, kemudian mendoakan tadi, membawa kelompok peduli, membuat pelatihan, melakukan supervisi. Di dalam bahasa Inggris ada 4 prinsip metode Yesus. Ini berbasis apa? Saya sebut tadi berbasis metode Yesus. Kalau di bahasa Indonesia dibuat 5. Saudaraku, lakukanlah 4 hal ini, ya. Bergaul, bersahabat, mingle. Lalu tunjukkan simpatimu, confidence. Ini akan merubuhkan segala prosedur, ya. Lalu setelah ini semua terpenuhi, kebutuhan sudah terpenuhi, lalu Yesus lakukan follow me. Jadi saudara-saudara, jadi harus terintegrasi. Kita harus lakukan, ya. Ini goal, tujuan kita harus sama. Baik, ini ada di HS, tadi di sini ada itu, saudara, ya. Saudara boleh baca. Lalu saudaraku, untuk mengakhiri, ada ini lagu tema penginjilan, nyanyikanlah ini pada waktu jam apa? PP gereja. Oke. Kalau yang tema sedunia itu pada mau apa? Khotbah, ya, mengenai Nabi itu. Baik, sekian, kita terima kasih karena boleh kita